Shalom teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Devi Priscilia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat mengenai Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya. Dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Dari satu ayat ini saja, kita dapat melihat bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dunia yang kita tempati, kehidupan yang kita jalani, bahkan nafas yang kita hirup saat ini berasal dari Tuhan. Namun, karya Allah tidak berhenti hanya pada penciptaan. Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia sebagai pemelihara, penyelamat, dan pembaharu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita terlalu sibuk dengan tugas kuliah, pekerjaan, masalah keluarga, atau berbagai tantangan lainnya, sehingga kita lupa melihat betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita. Padahal, setiap hari kita menikmati kasih dan penyertaannya. Pertama, Allah adalah pencipta. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia merupakan hasil karya Allah yang sempurna. Ketika kita melihat gunung, laut, pepohonan, langit, matahari, dan seluruh keindahan alam semesta, kita dapat melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Bahkan, tubuh manusia sendiri merupakan ciptaan yang sangat menakjubkan. Yang lebih istimewa lagi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia memiliki nilai dan martabat yang sangat berharga di hadapan Allah. Di zaman sekarang, banyak orang merasa dirinya tidak cukup baik. Ada yang merasa kurang cantik, kurang pintar, kurang sukses, atau selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya, mereka kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak berharga. Namun, sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa nilai dari kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ciptaannya. Menjaga lingkungan, tidak merusak alam, serta menghargai sesama manusia merupakan bentuk nyata rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kedua, Allah adalah pemelihara. Setelah menciptakan dunia, Allah tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Tuhan terus memelihara, menyertai, dan menopang kehidupan kita setiap hari. Dalam Matius 6 ayat 26, Yesus berkata bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa di surga. Burung tidak menanam atau menuai, tetapi Tuhan tetap mencukupi kehidupannya. Jika Tuhan memelihara burung-burung, tentu Tuhan juga memelihara kita sebagai anak-anaknya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan. Ada yang khawatir tentang masa depan, nilai kuliah, pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga, atau masalah pribadi lainnya. Sebagai manusia, rasa khawatir memang wajar, namun kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu setiap pergumulan, setiap air mata, dan setiap doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak dapat secepat yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Karena itu, marilah kita belajar untuk hidup dalam rasa syukur dan percaya kepada pemelihara Tuhan setiap hari. Ketiga adalah Allah adalah penyelamat. Inilah inti dari iman Kristen. Manusia diciptakan baik, tetapi dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa membawa penderitaan, kejahatan, dan keterpisahan dari Tuhan. Namun, Allah tidak tinggal diam melihat keadaan manusia seperti ini. Karena kasih-Nya yang besar, Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang, hidup di tengah manusia, mengajar tentang kasih, kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Pada hari ketiga, Ia bangkit dan mengalahkan maut. Melalui pengorbanan Yesus, kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli atau kita peroleh melalui usaha sendiri. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus hidup dalam rasa syukur atas kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan,
Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Keempat, Allah adalah pembaharu. Tuhan tidak menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memperbarui kehidupan kita. Dalam Kejadian 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang hidup di dalam Kristus, ia mengalami perubahan. Mungkin dahulu seseorang mudah marah, tetapi Tuhan mengajarkannya menjadi sabar. Mungkin dahulu seseorang hidup dalam kebencian, tetapi Tuhan mengajarkannya untuk mengampuni. Mungkin dahulu seseorang hidup jauh dari Tuhan, tetapi sekarang ia memiliki hubungan yang dekat dengannya. Pembaruan ini berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Selain memperbarui hidup manusia, Allah juga menjanjikan pembaruan seluruh ciptaan. Alkitab berbicara tentang langit baru dan bumi baru, tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tangisan, maupun kematian. Pengharapan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia menjalani hidupan saat ini. Sebagai penutup, teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah pencipta yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia adalah pemelihara yang selalu menjaga dan menyertai kita. Dia adalah penyelamat yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan dia adalah pembaharu yang terus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena itu, marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur, percaya kepada penyertaan Tuhan, menerima keselamatan yang diberikannya, dan menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan yang baik bagi sesama dan lingkungan di sekitar kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.